زمني يا ربي بالمصطفى واغفر لنا من مدواه فلم تغرب وما وقاس لبابة أبدا في جسمه الحسني يا ربي بالمصطفى قلبه لم ينام ولا يقال ناسس ولا يراث بول منه في علني يا ربي بالمصطفى الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وضعف لصائمه الأجور وفضل صيامه وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المعثور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة البدور أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا إلى آخر آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء مثقلة ومثقلة القلب ومثقلة الذنوب ذكر الله Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadhihi at-ta'lim al-minhus saniyah ala nasihatil madburiyah di Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyid Syekh Ishaq ibn al-Madburi wa sahibul hadhihi al-ijazah Irhad Syekhuna Yasmi Suhari al-Hidayah Banten wa nafanallahu bihim wa bi'ulumihim fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zaina bi zinatil iman waj'alna hadina muhtadin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluka as-sihhata was-salamah wal barakah wal manfaah fid dini wad dunya wal akhirah fi barakati yaumil kitab wa hadhihi ta'lim wa la hadhihi ila nafsi wa qalbi wa ruhi wa jasadi wa hadir fi hadzal majlis wa nakhususan ila ruhi wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman haqqan bil kafar min ummina wa abina jaddina jaddatina jami masyayikhina wa jami silsilatina jihadina bi ummi Allahumma la tahrim ajrahum wa la tabtinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa la hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la alihi wa sahbihi azwaji dhurriyyati wa ahlihi kiram ridha ilahi ta'ala syurillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa lil mutaqabbal minna ya Allah. Hadirin muslimin zakirin zakirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita wa haqiqatus zuhdi. Saya ulang di halaman ke-6 paling atas. Wa haqiqatus zuhdi fid dunya, dan hakikatnya zuhud, sejatinya zuhud di dalam kehidupan dunia, huwa yaitu tarkul maili ilaiha bil mahabbati, meninggalkan kecondongan ilahi terhadap kesenangan duniawi semata bil mahabbati dengan terlalu cinta.
Segala sesuatunya kalau terlalu cinta itu akan menjadi kecewa. Benar kan? Iya, makanya kalau mencintai orang jangan lebay. Harus sedang-sedang saja. Iya. Cintai motor terlalu banget, motornya hilang diparkirin. Mencintai segalanya, apapun yang bentuknya materi atau makhluk harus biasa-biasa saja. Kalau terlalu cinta di hati nyesek, itu ntar kalau sudah kecewa sakitnya di mana nggak tahu. La bikhulwil yadi, yang disebut dengan suhud fitunya la bikhulwil yadi, bukan dengan kekosongan tangan minat dunia, dari kesibukan dunia. Bukan berarti nggak punya kerjaan sama sekali suhud fitunya itu. Li'adami nahi, sebab tidak adanya larangan asyari'i akan syariat Islam. Al-tijarati, daripada usaha berdagang, wa an amalil hirafi, dan tidak ada larangan dari pekerjaan mendirikan perusahaan. Jadi orang dekat suhud fitunya bukan berarti dia nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan, nggak punya aktivitas dunia, usaha dunia, itu bukan suhud fitunya. Wala qaila, dan tidak pula dikatakan qaila itu ada orang yang mengatakan bidzalika dengan demikian, bidzalika dengan zuhud fitunya. Tidak ada yang mengatakan bahwa zuhud fitunya itu nggak punya kerjaan sama sekali dan dia kerja di masjid mulu. Enggak. Orang di masjid juga punya kerjaan. Ya emang ngajar itu bukan kerjaan. Ngajar kerjaan. Ngurus masjid itu bukan kerjaan. Bersih-bersih kerjaan. Jadi segala sesuatunya yang kita sibukkan dalam sosial kita itu semua tidak menjadi syarat orang zuhud fit dunia. Wa innama, dan hanya saja darajal sahabati wa tabi'ina, melakukan siapa mayoritas sahabat wa tabi'in dan ulama dan tabi'in sesudah zaman sahabat, ala khulwil yadi, terhadap mengosongkan tangan minat dunia, dari kesibukan duniawi. Liyak tadiya, agar mengikuti bihim, kepada sahabat wa tabi'in, al-mahjubuna, siapa orang-orang yang terhalang. Al-mahjubuna, siapa orang terhalang. Al-musyahadatil akabiri, dari menyaksikan para pembesar, tokoh-tokoh ahli ibadah. Al-musyahadatil akabiri, dari menyaksikan para tokoh ibadah. Falidzalika, maka oleh karena itu, azhabu, nampaklah mereka sahabat dan para tabi'in, jumhur tabi'in itu, lahum, untuk orang-orang yang terhalang, lahum balik domirnya rujuknya kepada al-mahjubun. Az-zuhda, akan sifat zuhud fit dunia, dalam kehidupan dunia. Bikhul yadi, dengan mengosongkan tangan, wa nahauhum, dan mencegahnya merekanya sahabat wa tabi'in, hum, kepada orang-orang yang terhalang al-mahjubun, anitabassutu, dari berlebih-lebihan fit dunia, di dalam kepentingan dunia, khofan, karena khawatir atau ada rasa takut, alaihim, terhadap al-mahjubun, orang yang terhalang, ayyadkhulu, ketika mereka memasuki, merekanya al-mahjubun, fi mahabbatiha, dalam mencintai dunia, di dalam terlalu mencintai dunia.
fala yahtadun, maka tidaklah mendapat hidayah mereka ba'da zalika, setelah yang demikian itu. Apa zalika balik gambarnya at-tabasut fid dunya, setelah yang demikian berlebihan lil khuruji an hubbiha, karena alasannya keluar menjauhi oleh an hubbiha, dari terlalu mencintai dunia. Wal muzahatin, wau ataf al muzahatin kepada an hubbi, jadi bacanya muzahati. Wal, silakan kau dagang, cari duit, kerja, silakan kau sibuk dengan materi, dengan aktivitasmu dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dunia, karena ada orang tua, mungkin karena ada tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai perkara kesibukan mencari penghidupan dunia itu melalaikan, melupakan ingat kepada Allah. Jangankan perkara dunia, orang ibadah aja kalau tujuannya dunia. Orang ngaji, nuntut ilmu nih, dia baca Quran supaya hafal 30 juz, entar dapat hadiah, hadiahnya bisa umroh. Ada niatnya supaya popularitas, ada niatnya supaya dapat kesenjangan sosial, sejahtera. Dia dapat S1, S2, bisa ngajar enak, amplopnya gede. Yang begitu aja ngajinya, baca Quran hafalnya, tujuan begitu, itu termasuk dilarang dalam agama. Termasuk orang itu tujuannya dunia. Maka ibadah itu dibagi menjadi 3. Ada sinfun ya'budullah ala sabila khauf. Ada orang ibadah itu atas dasar jalan rasa takut kepada Allah. Gua kalau gagal sholat, entar gua malah dilaknat. Akhirnya sholat. Ada juga orang yang alladzina ya'budullah, sinfun, satu golongan, alladzi ya'budullah, mereka semua yang menyembah Allah ala sabil roja, karena ada harapan supaya masuk surga. Sholatnya supaya rezekinya lancar, sholatnya supaya dagangannya tujuannya berkah, sholatnya supaya dia ini kebutuhan dunianya tuh dikasih mudah. Ada yang paling bagus, sekelompok orang sinfun alladzina ya'budunallah ala sabil hubbi. Ada orang yang terakhir ibadahnya dia, sholat wajibnya tambah sunnahnya, duhanya, tahajudnya, tadi gerhananya, sampai zikir-zikir sosialnya, itu karena sebab udah cinta aja sama Allah. Gua ibadah cinta. Ada orang ibadah sholat sekedar ngegeburin kewajiban. Ada orang sholat karena ada rasa takut dilaknat dan pengen supaya dia dikasih berkat. Ada juga sholat ya udah, gua mah sebagai hamba ngikutin Tuhan. Ibarat pembantu mah apa kata majikan, disuruh A, A, B, B. Begitupun seorang hamba yang sudah tunduk kepada Allah, maka perintah 5 waktu ini bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Kenapa? Karena cinta. Segala sesuatunya kalau udah ada landasan atas dasar cinta, nggak ada lelah, yang ada lillah. Nggak ada capek, beban berat, sholat tarawih, sholat witir, tahajud malam, baca Quran, nggak ada beban berat, karena sudah ada atas dasar cinta kepada Allah. Maka hubbu ini di atas segala-galanya. Nabi Daud sampai ngajarin kita, Allahumma salaka hubbaka hubba man yuhibbuka alladzi ballighul hubbaka mujil hubbaka hubba ilayya min nafsi wa anhu min al-bari. Ya, itu Nabi Daud. Jangan sampai rasa cinta ini sampai bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau anak remaja, ABG, pemuda,
Ya. Atau bahkan suami istri udah lama kawin ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, kita ngaku cinta sama Allah ternyata Allah kagak cinta. Kok bisa gitu? Ya, jangan sampai. Ketika Allah sudah memberikan cintanya sama kita, nggak perlu repot-repot minta, udah siap sedia. Allah tahu hambanya dalam keadaan apapun. Wah, hambaku lagi susah. Allah sedangin tiba-tiba dengan jalan mudah. Hambaku lagi terlilit hutang pihutang, Allah kasih ntar hal-hal yang membuat dia bahagia dan beruntung. Walhasil ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah dalam ibadah, nggak ada beban, nggak ada kata berat, maka cobalah belajar latih supaya kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta, bukan sekedar kewajiban belaka. Kebanyakan sebagian manusia seperti pohon, posturnya indah namun pelit buahnya. Ini bahasa majas. Berapa banyak tawanan tetapi berhati bebas. Fisiknya itu di penjara, tapi hatinya